kita dari kelompok 9 PDB 04. Kita mau ke sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tobivo dengan NIM 188251069. Halo semuanya, nama saya Minda Elisyawati dengan NIM 112251046. Halo, nama saya Muhammad Raka Feraska dengan NIM 1312-51194. Halo semuanya, nama saya Samuel Hamunangan Andabrap dengan NIM 147251037. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sheryl Dian Azara dengan NIM 002251116. Halo semuanya, kenali nama aku Laura Kristina Pobolon dengan NIM 151251142. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessica Olivia Simorangkir dengan NIM 4322511200. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Putri Ainovianti dengan NIM 118225156. Lokasi Museum Ganesha terletak pada Jalan Raya Karanglo, Banjar Arum, Kecamatan Singosari. Harga tiket untuk per orangnya yaitu 25.000 untuk tiket reguler. Oke, jadi kita mau masuk ke dalam ya guys ya. Oke, jadi di sini interiornya terlihat sangat menakjubkan ya guys ya. Begitu melangkah ke dalamnya, suasana langsung berubah. Setiap sudutnya menghadirkan kisah dari masa prasejarah hingga perjalanan ilmu pengetahuan modern. Di Museum Ganesha Malang terdapat bagian menarik bertema kepemimpinan di Nusantara. Di sini, pengunjung dapat melihat perjalanan panjang para pemimpin bangsa, mulai dari masa kerajaan hingga era modern. Setiap tokoh yang ditampilkan mencerminkan semangat persatuan, ketegasan, dan kebijaksanaan dalam memimpin, yang menjadi warisan berharga bagi generasi penerus bangsa. Di sini banyak koleksi menarik, salah satunya benda-benda terakota dari masa klasik dan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Terakota ini biasanya berupa patung, gerabah, atau peralatan rumah tangga yang dibuat dari tanah liat dan dibakar. Jadi pertanyaan kami yang pertama, sejak kapan Museum Ganesha ini berdiri dan apa tujuan utamanya? Oh ya, Museum Ganesha ini didirikan pada bulan Juni
tahun 2019, jadi sebelum pandemi melanda. Nah, kita mendirikan Museum Ganesha di Malang ini sebagai sarana pendidikan, di mana kota Malang ini terkenal dengan kota pendidikan. Ya, apalagi kita juga punya koleksi panji, di mana Malang ini juga terkenal dengan tradisi panji. Jadi kita lebih menguatkan lagi tradisi panji di sebuah museum seperti itu. Oke, sama-sama. Untuk museumnya sendiri, bagaimana cara menjaga dan merawat koleksi agar tetap terawat baik? Oh, ya untuk koleksi kita bersihnya tiap hari. Jadi ada tim sendiri ketika museum udah mulai close, ada tim kita khusus untuk pembersihan. Nah, kalau untuk koleksinya kita juga ada memanggil ahli-ahli. Contohnya emas, tadi ada koleksi emas di lantai 2 tadi. Nah, itu kita nggak bisa membersihkan dengan tim kita sendiri, tapi kita manggil orang untuk pembersihan. Jadi yang lebih profesional seperti itu. Terus juga ada perunggu juga kita manggil orang. Jadi yang spesialisnya aja gitu. Jadi kita nggak semuanya kita bersihkan sendiri, nggak. Untuk yang lain kita bersihkan setiap hari juga sendiri, dari kita sendiri seperti itu. Tata kelola ruangan tepatnya. Jadi dalam pikiran mereka museum tuh kuno, serem dan sebagainya. Kita coba membungkus museum itu yang lebih maju lah. Nah, kita juga memberikan akses yang lebih mudah untuk pengunjung. Salah satunya ada barcode. Nah, barcode itu lebih memudahkan mereka. Apalagi orang-orang sekarang kan malas membaca. Malas membaca. Nah, kita di dalam barcode itu juga ada video supaya mereka setelah dari museum mereka mereka masih bisa belajar di rumah karena bisa menyimpan videonya, artikelnya juga masih bisa disimpan seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Anda tertarik untuk berkunjung ke museum ini? Oke, yang membuat saya tertarik untuk berkunjung ke museum ini adalah karena kan saya sebagai generasi muda di sini kan, saya ingin sekali mengenal budaya-budaya Indonesia yang sangat beragam di Indonesia ini kan. Dan salah satunya itu Museum Ganesha ini. Oleh karena itu alasan saya tertarik ke museum ini untuk mengenal lebih banyak budaya-budaya Indonesia. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana kesan Anda setelah berkunjung ke museum ini? Kesan saya terhadap museum ini ya, jujur saya sangat kagum sih oleh museum ini. Karena di museum itu terdapat banyak sekali koleksi-koleksi budaya dimulai dari wayang golek, terus keris dan wayang lainnya juga. Dan yang paling membuat saya tertarik di sini tuh jujur adalah wayang golek sih. Seperti yang dilihat itu juga kan banyak sekali wayang-wayang Potehi lainnya tuh. Ya seperti itulah intinya. Terima kasih. Terima kasih juga. Museum Ganesha itu bukan cuma tempat buat lihat barang-barang lama, tapi tempat yang bikin kita lebih ngerti sejarah dan perjalanan ilmu di Indonesia. Dengan harga tiket yang terjangkau dan koleksi yang lengkap, museum ini cocok banget buat nambah wawasan sambil tetap enjoy. Jadi setelah keluar dari sini, kita nggak cuma dapat pengetahuan, tapi juga insight baru tentang pentingnya ngehargain cerita masa lalu buat masa depan kita. Oke semuanya, kita udah di penghujung acara hari ini. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dadah.